Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Kebenaran tempat saya pagi sih. Jadi selamat pagi aja ya. Oke teman-teman, ini adalah video di pertemuan kelima yang saya udah janjiin sama teman-teman semua. Di video ini kita akan membahas tentang produk dan inovasi. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan produk? Apa juga yang kita maksud dengan inovasi? Nah, kita tuh harus berinovasi seperti apa biar produk kita selalu unggul. Bukan selalu unggul ya, maksudnya eh, punya keunggulan gitu dibandingkan produk-produk kompetitor kita yang lain. Oke, kita langsung mulai aja ya guys. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama adalah apa itu yang dimaksud dengan produk. Aduh, saya kurang ke kiri. Kiri, digeser sedikit. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan produk? Nah, kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, pengertian produk secara umum itu adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi. Jadi yang pasti produksi dulu, kemudian hasilnya disebut dengan produk. Nah, ini bisa berupa jasa ataupun berupa barang. Dan nantinya pasti diperjualbelikan. Jadi dia selalu punya nilai secara nilai moneter ya. Nah, pendapat lain juga yang mengatakan bahwa pengertian produk itu adalah suatu substansi yang diproduksi oleh pihak produsen dan ditawarkan ke pasar. Dan itu pastinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada yang butuh juga, ngapain gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari nextnya. Di sini definisi produk. Nah, ini yang ditawarkan kepada calon konsumen untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, bahkan ide. Jadi yang namanya kalau kita ngomongin produk tuh nggak cuman botol minuman, misalnya tumbler gitu ya, meja, kursi, baju gitu ya, atau mungkin jasa kayak jasa penerjemah atau misalnya jasa apa namanya jasa ngedekor gitu. Tapi itu semua bahkan yang baru ide aja itu tuh seharusnya sudah punya nilai. Ya, misalnya kita ke konsultan bisnis gitu. Kita ngobrol soal kita nih pengen punya bisnis apa. Terus konsultan itu kayak menggali gitu loh, menggali keinginan kita tuh apa, terus kita diarahkan gitu ya, diberi petunjuk. Nah, itu aja kan udah ide ya sampai kita menemukan sebuah ide. Nah, itu aja sudah ada nilainya, teman-teman. Jadi, nggak bisa tuh kita mengabaikan kayak, lu kan nggak ngapa-ngapain, nggak ngangkat meja, nggak ikutan bayar modal, nggak bisa teman-teman. Jadi walaupun sebuah ide itu tetap harus ada harganya dan itu adalah sebuah produk ya. Makanya sekarang kita punya yang namanya haki. Ya, itu juga untuk menghargai kekayaan intelektual seseorang. Nah, kita lanjut selanjutnya adalah konsep. Kalau dari definisi, sekarang kita ngomongin konsep. Konsepnya sebuah produk tuh apa sih gitu. Nah, konsep produksi itu di sini dikatakan bahwa konsep produksi adalah konsep yang biasa digunakan oleh para produsen. Jadi ada tiga sebelah sini ya. Ada tiga core, ada tiga titik utama tentang produk ini. Pertama yaitu adalah performa yang baik. Oh sorry, kualitas dulu. Kualitas dong ya, kualitas nomor satu. Kemudian performa gitu ya. Dan ketiga adalah inovasi. Jadi kita lihat dulu kualitas suatu barang. Kalau kualitasnya baik ya dia bisa bertahan di pasar. At least dia bisa bersaing dengan barang-barang dari kompetitor lainnya. Kemudian yang kedua adalah barang tersebut setelah selain kualitasnya baik juga performanya baik. Istilahnya misalnya kamu beli dispenser. Kualitasnya udah bagus tuh. Jadi misalnya barang-barang atau item-item yang dipakai untuk merangkai dispenser tersebut adalah barang-barang yang bagus gitu ya. Kualitasnya baik, nggak cepat bocor, nggak gampang pecah dan sebagainya. Nah, kemudian performanya juga harus bagus. Kalau misalnya katanya performanya bisa bikin air panas, air biasa, sedang gitu ya, atau air dingin, air es. Nah, ketiga fitur ini harus berjalan dengan baik ya. Ketiga fitur ini harus berjalan dengan baik. Jadi dia benar-benar harus memberikan apa yang dijanjikan gitu, teman-teman. Gak bisa cuman misalnya kualitas barang-barangnya bagus, tapi ketika kita mau pakai, ternyata air panasnya kurang panas, air dinginnya sering korslet, kemudian air biasanya malah lebih banyak panasnya daripada biasa. Jadi akhirnya itu mengganggu juga gitu ya, mengganggu penggunaannya. Nah, ini bisa memberikan nilai yang buruk gitu ya dari konsumen. Nah, kemudian inovatif. Inovatif berarti dia inovasi atau berbeda, dia punya keunikan tersendiri. Jadi biasanya kan kalau misalnya barang-barang tuh di mana-mana yang namanya barang yang original itu udah jarang ya guys. Yang namanya original tuh hampir bisa dibilang nggak ada. Semuanya tuh lebih banyak menggunakan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Nah, amati, tiru, dan modifikasi inilah yang menjadi titik apakah kalian bisa memodifikasi produk kalian walaupun ada kemiripan dengan produk-produk teman-teman yang lainnya, tapi memiliki keunikan dan ciri khas sendiri sehingga produk kalian menjadi produk yang inovatif atau bahkan di sini memberikan inovasi berarti memberikan solusi yang lain, solusi yang sedang dibutuhkan oleh para konsumen kalian dan solusinya lebih tepat guna daripada
dengan menggunakan produk-produk lain ya. Itu konsep. Nah, kembali lagi ke sini kita mau lanjut. Kelanjutannya adalah kita akan membicarakan klasifikasi. Ya, klasifikasi produk. Klasifikasi produk itu ada macam-macam. Ada produk konsumsi, ada produk industri, wujud produk, dan daya tahan produk. Jadi produk itu bisa dibedakan ke dalam beberapa jenis ya, atau klasifikasi. Ya, nah ini pembedanya yang tadi saya sudah sebutkan. Ini semua disebutkan oleh Philip Kotler. Ini bapaknya marketing dunia ya guys, Philip Kotler ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Apa yang disebut dengan produk konsumsi? Produk konsumsi itu adalah produk kebutuhan sehari-hari salah satunya. Ini salah satu contoh ya, salah satu contohnya adalah itu. Nah, sementara pengertiannya di sini adalah pengertian dari produk produksi itu, kalau misalnya kalian baca-baca atau cari-cari di internet gitu ya, atau dari buku-buku yang kalian bisa gunakan, produk konsumsi ini di sini pengertiannya adalah produk yang dikonsumsi oleh end user atau pengguna akhir. Jadi dia yang pakai. Jadi dari produsen ke distributor, kemudian langsung ke end user. Kayak misalnya produk kebutuhan sehari-hari, ya produk belanjaan, produk khusus, ataupun unsold goods. Nah, apa sih bedanya si produk kebutuhan sehari-hari dan teman-temannya ini? Kalau produk kebutuhan sehari-hari, ini adalah produk yang dibutuhkan dan akan lebih mudah jika habis ya. Pokoknya dia dipakai habis. Jadi habis pakai, dibilang barang habis pakai. Misalnya bahan makanan, sabun gitu ya, shampoo, kebutuhan kita sehari-hari lah yang kita pakai habis gitu ya. Nah, kemudian ada lagi produk belanjaan. Kalau produk belanjaan di sini ini sama nih. Kita lihat ada produk belanjaan ini dibandingin nih. Kita mau belanja misalnya. Ya kita mau belanja katakanlah misalnya kita mau belanja smartphone atau mau beli lah ya, kalau beli biasanya kan cuma satu, kalau belanja kayaknya banyak gitu kan. Nah, kalau ini kita mau beli smartphone nih, kita banding-bandingin dulu nih smartphone A atau smartphone B, melihat ke kebutuhan kita, kembali ke kebutuhan kita. Mungkin pertama kita lihat budgetnya dulu ya. Kalau saya lihat budget dulu sih, lihat budget, kemudian kita lihat speknya, spek yang sesuai dengan budget itu dan memenuhi kebutuhan saya yang mana. Nah, itu yang disebut dengan produk belanjaan. Kemudian ada lagi yang namanya produk khusus. Kalau produk khusus, dia punya karakter tertentu, punya kesan mewah dan istimewa. Contohnya mungkin kalau produk khusus, kalian beli mobil yang custom gitu ya. Terus misalnya katakan mobil custom, kalian belinya Maserati. Misalnya kalau misalnya belinya Maserati, terus joknya pengen beda-beda warnanya. Yang satu kuning, yang satu biru, yang satu hijau, yang satu merah. Udah kayak Benetton banget ya. Dulu ada brand namanya Benetton dan itu adalah warnanya gitu. Maserati versi Benetton misalnya. Atau mungkin kalian pengen Bentley. Oh, udah beli Bentley mah tuh ya, pasti pengen customize di sana, customize di sini sehingga Bentley kita beda dengan yang lain. Nah, itu adalah produk khusus. Oke, kemudian yang keempat adalah unsold goods. Nah, unsold goods ini adalah barang-barang yang kalian perlu, tapi nggak sekarang dan nggak kalian cari juga gitu ya. Jadi misalnya kalau yang ini tuh kita juga belum tahu nih gitu. Maksudnya kayak bukan belum tahu, kita tahu suatu saat kita butuh, tapi kita nggak nyari tahu dari sekarang. Contohnya apa coba? Iya bener banget, batu nisan misalnya ya, tanah kuburan gitu atau kapling gitu, terus kemudian peti mati gitu ya. Nah hal-hal seperti itu kita tahu bahwa suatu saat kita akan membutuhkan hal tersebut tapi bukan kita yang beli gitu dan bukan kita juga yang nyari gitu ya. Nah itu yang dinamakan dengan unsold goods. Itu klasifikasi atau jenis pertama. Jenis kedua adalah produk industri. Nah apa sih produk industri? Kalau kalian dengar udah dari kata industrinya aja, itu udah ketahuan. Kalau produk industri pasti produk-produk yang dipakai di dalam proses industri. Nah, apa aja sih produk industri itu? Nah, pastinya kalau dia digunakan di dalam proses industri atau produksi, dia biasanya berupa bahan baku. Bisa berupa bahan baku atau juga suku cadang. Nah, kalau misalnya bahan baku dan suku cadang, ini bahan mentah ya. Kalau bahan mentah itu bisa diproduksi menjadi hal lain. Misalnya kayak gandum jadi roti gitu kan. Beras jadi nasi misalnya gitu. Terus kayak misalnya kalian campurin ada terigu, ada telur, ada gula segala macam. Kemudian produk akhirnya adalah sebuah kue atau cake misalnya gitu. Nah, itu adalah bahan baku. Kalau suku cadang misalnya seperti what screwdriver, maksudnya kayak sekrup gitu ya. Itu kayak sekrup-sekrup, terus mungkin paku-paku kecil gitu ya. Atau bahkan misalnya apa namanya suku cadang monitornya doang gitu ya atau misalnya alat-alat di dalam sebuah PC. Nah, itu adalah suku cadang. Dia akan digabungkan kemudian untuk membentuk sebuah produk baru. Kemudian ada lagi yang namanya barang modal. Nah, kalau barang modal ini tugasnya adalah membantu atau memudahkan produsen untuk mengelola dan mengembangkan sebuah produk matang. Ya, dan dia biasanya memiliki daya tahan yang tergolong lama. Misalnya nih, pabrik. Nah, itu produk loh.
ya pabrik produk itu, pabrik, bangunan kantor, laptop nih, laptop, mobil, mesin, semua yang digunakan dalam berusaha itu disebut dengan barang modal, ya. Kemudian ada lagi perlengkapan dan layanan bisnis. Ini untuk produk industri. Perlengkapan dan layanan bisnis itu apa? Itu adalah produk yang mampu membantu pengelolaan produk matang yang siap jual, ya. Nah, misalnya alat tulis kantor, kan di setiap kantor pasti ada alat tulis, ya, alat tulis kantor, atau misalnya oli pelumas kalau misalnya kita punya mobil gitu ya, punya punya let's say lah kita punya pabrik mobil atau kita bekerja di pabrik mobil, itu ada gitu ya layanan bisnis, mau ganti oli misalnya gitu. Nah, itu hal seperti itu. Kemudian perawatan kepada alat, bisa juga periklanan produk, itu juga sebuah produk industri karena dia mendukung kegiatan produksi atau kegiatan jual beli yang terjadi di perusahaan tersebut, ya. Nah, setelah produk industri ini, kita juga ada klasifikasi produk berdasarkan wujud. Ada yang berupa barang, ada yang berupa jasa. Nah, ini sepertinya semua orang juga udah tahu ya. Pertama kali berpikir tentang produksi, pasti kebayangnya ya kalau produksi kalau nggak barang ya jasa, gitu doang ya. Kalau nggak barang ya jasa. Nah, kalau barang itu dia yang pasti punya fisik, kayak yang kita tahu ya. Fisik nih, misalnya kita udah ada tisu nih, ini produk, ini barang, bisa kita pegang. Kita bisa tahu bentuknya seperti apa, kelihatannya gimana, mungkin aromanya kayak gimana gitu, terus rasanya juga dipakai, oh ini tisunya bagus, oh ini tisunya kasar ya, jelek ya gitu kualitasnya. Nah, itu kita bisa bedakan karena produk tersebut berdasarkan wujud. Nah, kemudian ada lagi produk yang berdasarkan yang berwujud sebagai jasa. Nah, kalau jasa ini itu adalah berupa sebuah kegiatan. Nggak bisa dipegang sih, tapi bisa dilihat dan bisa dirasakan gitu ya manfaatnya. Jadi yang namanya barang itu ada bentuknya bisa dilihat ya. Kalau misalnya jasa mungkin bisa dilihat, bisa terasa manfaatnya. Nah, itu juga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Contohnya jasa penginapan, jasa konsultasi, jasa rias nih biar kece gitu ya, biar kece. Terus kalau pegel-pegel jasa pijat urut, nah itu juga jasa dan itu juga produk. Oke teman-teman. Oke, itu berdasarkan wujud. Saya rasa kalau berdasarkan wujud kalian sudah paham ya pastinya. Nah, kita lanjut nih ke produk yang perbedaannya adalah daya tahan. Ada yang tidak tahan lama alias cepat basi, ada yang tahan lama, enggak basi-basi. Ya, ada yang nggak tahan apa ada yang tahan lama. Nah, ini perbedaannya hanya di daya tahan aja. Biasanya kalau yang nggak tahan lama tuh dia pastinya punya expire date. Ya, kalian bisa lihat itu sampai kapan berlakunya atau bisa dipakainya sampai kapan, mulai dari makanan, kosmetik, minuman, makanan ya ringan segala macam ya, itu tidak tahan lama. Nah, sedikit tips nih ya guys. Makanan yang lebih cepat basi itu terbukti lebih cepat, lebih sehat daripada yang tidak cepat basi. Karena kalau misalnya yang tidak cepat basi, ibaratnya kalian kayak makan kamper nggak sih? Kayak makan pengawet gitu ya, karena dia nggak cepat basi. Ya, nah itu yang nggak tahan lama biasanya lebih alami dan lebih natural juga pastinya lebih sehat. Beda sama perbedaan dengan barang-barang yang tahan lama. Nah, kalau barang-barang yang tahan lama, notabene biasanya bukan makanan. Ya, biasanya bukan makanan. Mau itu laptop, meja, kursi gitu ya. Mereka punya daya tahan yang lebih lama. Mereka punya daya tahan yang lebih lama, mereka juga bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang gitu ya dan mereka juga kuat gitu dan biasanya nggak dimakan. Ada gitu yang makan lemari atau ada yang makan kulkas, kayaknya nggak ada. Yang ada adalah kita makan apa yang ada di dalam kulkas tersebut, ya. Nah, itu produk. Sekarang kalau misalnya sekarang kita udah dari klasifikasi, tadi kita udah ngomongin ya produk udah gitu kan, klasifikasinya udah gitu ya. Terus kita sekarang maju ke yang selanjutnya yaitu tingkatan produk. Nah, menurut Kotler itu ada 5 tingkatan produk, yaitu dari core benefit, basic product, expected product, augmented product, dan potential product. Nah, kelima hal ini sangat penting teman-teman. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Siap? Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah diagramnya gitu ya dari product levels. Yang pertama adalah core benefit. Ini core benefit di paling atas, yang ini. Nah, ini core benefit. Core benefit ini adalah inti ya, yang disebut dengan manfaat inti. Kemudian dari core benefit, sebelah sini deh. Nggak kelihatan juga. Ada core benefit, kemudian di bawahnya ada generic atau basic product, ada expected product, expected product, ada augmented, dan ada juga potential product. Nah, kelima hal ini akan kita bahas satu persatu.
Yuk, sekarang kita masuk dulu ke core benefit. Core benefit itu artinya adalah manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Ya, kalau misalnya istilahnya sih katanya ini adalah core benefit is the fundamental service of benefit that customer really buying. Apa sih yang sebenarnya dibeli oleh customer kamu? Ya, jadi dia manfaat dasar. Misalnya kita ke laundry nih, ya, yang kita beli itu sebenarnya adalah keringanan atau untuk meringankan beban kita nyuci. Jadi pakaiannya bersih, beres, siap pakai. Jadi sebenarnya itu nggak masalah sih mau laundrynya di mana, berapa gitu ya, atau jaraknya jauh atau dekat itu nggak jadi pertimbangan. Yang penting adalah kita nggak harus nyuci di rumah, istilahnya seperti itu. Jadi yang dibeli adalah core benefitnya. Benefitnya adalah beban gue terangkat nih, nggak usah nyuci. Nah itu yang namanya core benefit. Kemudian yang kedua adalah generic atau basic product. Nah, ini adalah bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Jadi bentuk dasar di sini bisa dikatakan dia menunjang manfaat inti. Misalnya ada deterjen, ada mesin cuci, setrika, pewangi. Itu kalau kita ngomongin soal laundry ya. Jadi kita bahas nih misalnya laundry. Nah, basic produknya dari laundry adalah itu. Ada deterjen, ada mesin cuci, setrika, pewangi, dan pelembut pakaian yang menunjang dari core inti tadi. Ya, itu core inti. Kalian bayangkan kalau misalnya nggak ada apa namanya, nggak ada si deterjen dan lain-lainnya, terus kalian ke laundry terus mau ngapain? Masa iya nyuci sendiri kan nggak lucu. Nah, kemudian yang ketiga adalah expected product ya. Expected product ini atau produk yang diharapkan ini biasanya serangkaian atribut-atribut. Jadi ada yang diharapkan kalau misalnya kalian ke laundry. Ini gambarnya bukan laundry sih, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi apa sih yang kalian harapkan di laundry? Misalnya kalian mengharapkan pelayanannya juga ramah, jujur, ya kan kalian udah bayar gitu ya, kalian udah bayar, terus udah gitu tepat waktu, yang katanya 3 hari selesai ya 3 hari, kalau misalnya yang reguler. Mungkin kalau yang ekspres bilangnya selesai dalam 24 jam, ya harus selesai 24 jam gitu ya, jangan sampai molor. Nah itu adalah expected product, itu atribut ya. Kemudian yang ketiga adalah augmented product ya, augmented product ini kita lihat. Augmented product di sini adalah produk yang membedakan atau ciri-ciri yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dan ditawarkan oleh pesaing. Jadi augmented itu yang ciri khasnya apa gitu ya. Di sini ini augmented product. Nah, kalau augmented product di sini kita lihat misalnya kalau misalnya pilihan menu laundry itu ada seperti tadi, ada pilihan waktu misalnya, ada yang kilat, ada hitungan hari, adanya delivery gitu ya, itu augmented product. Kemudian ada lagi potential product ya, tingkatan yang kelima adalah potential product. Potential product ini adalah katanya nih, istilahnya di sini adalah suatu atau semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Jadi kalau di sini ibaratnya nih ada member card nih ya, salah satunya misalnya kalian udah langganan nih di laundry tersebut. Jadi ini potential product itu biasanya potential product adalah sebuah added value ya, yang benar-benar memberikan kekuatan sehingga bisa memenangkan kompetisi. Jadi misalnya di sini ada member card, udah nyuci 10 kali dapat 1 kilo gratis misalnya gitu ya. Atau misalnya nyuci 10 kali dapat 1 kilo gratis ditambah misalnya pewangi boleh milih mau yang mana misalnya katakan gitu. Atau misalnya ada jaminan kalau rusak, kalau hilang mereka akan apa namanya? Mereka akan mengganti produk tersebut ya. Itu yang namanya potential product. Oke, sekarang kita lanjut ya dari potential product. Jadi aja salah. Setelah tingkatan produk kita lanjut ke atribut produk. Oke, kita akan lanjut sekarang ke atribut produk. Nah, apa sih atribut produk? Nah, ini ada banyak nih atribut produk ya. Kalian bisa lihat ada kualitas, ada fitur, gaya dan desain, merek, label, packaging, and customer service. Kita mulai ke yang pertama ya. Sebelum kita mulai nih sebenarnya ini ada definisinya. Atribut produk itu adalah unsur-unsur ya katanya. Unsur-unsur menurut Ciptono yang dianggap penting oleh konsumen. Ingat, konsumen adalah raja ya. Konsumen adalah raja. Kalau bos marah ngeri sih, tapi lebih ngeri lagi kalau konsumen yang marah. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan atribut-atribut dari produk yang kalian tawarkan. Karena atribut-atribut ini akan mendorong kegiatan pembelian. Disinilah mereka akan take action. Mau ngapain nih? Mau jadi dibeli atau cuma lihat-lihat aja, browsing-browsing doang, and then bye bye ke yang lain aja. Nah, atribut-atribut itu yang pertama adalah kualitas.
Nah, ini kualitas. Jadi kualitas itu adalah salah satu sarana positioning. Kalau kualitas kita bagus, position kita di pasar juga otomatis bagus ya. Ibaratnya nih seperti ini nih, ada real cheese, ada fake cheese istilahnya. Real cheese seperti apa kualitasnya gitu ya, pasti beda dengan keju yang ya kalau orang udah tahu rasa keju bener sih biasanya mereka bisa bedain keju murah. Keju murah tuh maksudnya kayak kualitasnya nggak bagus gitu ya, keju dengan kualitas yang bagus dengan keju dengan kualitas yang so-so atau malah nggak enak gitu ya. Nah, ini adalah sarana positioning yang utama ya guys untuk pemasar karena dia memiliki dampak langsung ya. Jadi dia berhubungan erat nih sama nilai dan apa namanya, nilai dan kepuasan pelanggan. Jadi berarti kalau misalnya kita harus ada pemangkasan gitu ya, atau misalnya harga bahan baku terlalu mahal, nah ini kadang-kadang suka dikorbankan. Sayangnya kualitas itu sering dikorbankan hanya karena biaya produksi yang terlalu mahal. Jadi lebih baik, ibaratnya lebih baik produknya kualitasnya diturunin daripada harganya dimahalin. Itu seringkali menjadi pilihan. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya orang kalau udah suka ya, kalau udah loyal customer gitu, biasanya mereka udah nggak lihat harga sih gitu ya. Kecuali kalau misalnya harganya benar-benar fantastik gitu ya perubahannya, itu beda cerita. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya nextnya adalah fitur. Kita lihat nih fitur. Ini sama-sama es krim ya. Kedua ini gambarnya ini sama-sama es krim dan sepertinya dari warnanya rasanya pun sama gitu ya, rasanya pun sama gitu. Cuman ternyata es krim yang A dengan es krim yang B itu perbedaannya adalah di fitur. Es krim yang A dia adalah es krim yang gluten free ya, kemudian nggak ada yang namanya tambahan gula dan dia juga datang dari produk organik. Nah, ini adalah fitur. Fitur yang membedakan antara es krim A dan es krim B walaupun misalnya sama-sama memiliki rasa yang sama. Ya rasanya sama, warnanya sama, cone-nya sama, tapi fiturnya beda ya. Nah, fitur ini adalah sarana kompetitif, guys. Sama kayak kalian beli handphone. Kalian akan lihat sarana kompetitif itu adalah ketika kalian lihat smartphone yang A dengan smartphone yang B, mungkin tampilannya hampir-hampir mirip, tapi fitur-fiturnya beda-beda tipis. Nah, fitur mana yang paling sesuai dengan kalian atau yang paling sesuai dengan kebutuhan selain kepribadian kalian juga paling sesuai dengan kebutuhan dan bisa mendukung produktivitas kalian. Nah, itu fitur. Ya, jadi fitur ini seringkali membuat orang kayak ini harganya sama-sama ya, sama-sama 2,5 juta gitu ya, tapi yang ini ternyata fiturnya ada 8, yang ini fiturnya cuma ada 5, atau misalnya ini ada 6, atau mungkin beda-beda tipis tapi udahlah kayaknya yang ini aja deh lebih lengkap, bisa jadi begitu. Atau mungkin ini fiturnya emang nggak selengkap yang B sih, tapi ternyata dia kualitasnya bagus ya. Nah itu kalau kita kaitkan dengan kualitas yang tadi. Jadi fitur dan kualitas itu adalah dua atribut yang sangat penting ya. Nah, kemudian pastinya disusul dengan kenapa jadi membesar? Disusul dengan atribut yang selanjutnya adalah desain dan gaya. Nah, ini kalian bisa lihat ya di sini ya. Ini ada desain ya, desainnya seperti apa, terus gayanya seperti apa. Emang sih ini cuman apa namanya, shopping cart doang gitu ya, shopping cart hanya doang. Tapi desain itu memiliki konsep yang lebih luas ya. Nah, desain ini mempertimbangkan faktor penampilan. Jadi ibaratnya apa namanya, tidak sekedar penampilan aja, tapi juga yang penting yang pasti bisa memperbaiki kinerja produknya. Misalnya nih, shopping cart A dengan shopping cart B berbeda. Ternyata handle-nya lebih enak yang B gitu ya. Nah, itu kan ada desainnya, ada stylenya, desainnya diperbaiki, di-upgrade. Jadi sehingga konsumen-konsumen yang datang ke apa supermarket tersebut mungkin lebih enak menggunakan shopping cart tersebut atau shopping shopping trolley-nya. Kemudian bahkan mungkin gitu ya dengan pemilihan desain yang tepat, bahan baku yang tepat itu juga bisa memangkas biaya ya, memangkas biaya produksi dan juga pastinya menambah keunggulan bersaing. Nah, atribut selanjutnya adalah merek. Ya, kadang-kadang kita suka hilaf sama merek. Ya, begitu dengan merek teh kayaknya, oh, kalau ini mah pasti bagus ya. Itu karena namanya satu merek udah punya kualitas dan citra itu sudah menempel di merek tersebut gitu ya. Pastinya merek ini akan terus berusaha memberikan yang terbaik ya. Pasti dia akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Nah, ini contohnya di sini katakanlah merek ini merek Aqua gitu ya. Terus kemudian ada dua kelinci gitu ya. Karena merek ini adalah nama, istilah, lambang ini udah nempel, udah punya identitas gitu ya. Sehingga kita juga kadang-kadang yang seperti tadi, ngedengar namanya aja kita udah berpikir pasti kualitasnya bagus gitu ya. Nah, itu makanya merek ini atau branding ini sangat penting ya.
Kita harus memiliki branding yang positif gitu. Nah, kemudian adalah label. Nah, label ini biasanya merupakan penanda sih, membedakan satu produk dengan produk yang lain. Kemudian di sini juga bisa tertulis gitu ya, apa namanya, isinya apa aja. Nah, ini label ya. Jadi memberikan keterangan atau informasi secara singkat tapi tepat guna bagi konsumennya. Jadi mereka juga bisa memilih berdasarkan label tersebut. Oh, yang ini kalorinya sekian, nah ini kalorinya lebih rendah. Oh, saya mau yang kalorinya lebih rendah aja dan mungkin lebih sehat. Jadi itu yang diambil. Atau mungkin oh yang ini nggak apa-apa lah, ini mah ada buat kita nggak jarang-jarang makannya nggak setiap hari. Tapi di sini nutrition facts-nya masih jelas apa aja. Jadi so itu bisa menjadi apa namanya menjadi pembeda atau menjadi pilihan ya, memberikan pilihan. Dan ini juga pastinya mempengaruhi keputusan pembelanjaan. Kemudian ada lagi packaging. Iya, dari mata jatuh ke hati ya, dari mata jatuh ke hati. Nah, kalau dari mata jatuh ke hati, packaging itu memang harus selalu bagus, cantik gitu ya. Harus bagus, harus cantik gitu ya, bisa ngasih lihat gitu ke teman-temannya gimana gitu. Bukan ke teman-teman ya, maksudnya bisa memberikan identitas juga. Kenapa jadi ke teman-teman ya? Saya lagi mikirin apa ya? Kenapa jadi agak ngaco? Oke, maaf, maaf. Suka salfok kadang-kadang. Nah, itu packaging tuh pertama sebenarnya kita kan awalnya yang namanya packaging itu bertujuan untuk eh, apa melindungi produk, bisa buat tempat menyimpan. Misalnya kayak saya jualan Thai tea gitu misalnya ya. Nah, terus Thai tea-nya nggak dikasih gelas. Ya udah terus dipakai apa? Pakai plastik. Ya kayak zaman dulu saya kecil gitu, pakai kantong-kantong plastik terus kasih sedotan gitu ya. Kan kayaknya nggak banget gitu loh ya. Dan kayaknya nggak cocok juga gitu loh sama stylenya atau sama jenis minumannya. Akhirnya dirancanglah sebuah wadah gitu ya. Nah, wadah itu juga kemudian memberikan identitas kepada produk tersebut. Nah, kemasan yang jelek itu bisa menyebabkan apa namanya kesan yang buruk juga gitu sehingga orang-orang males gitu. Bayang ini ada Thai tea, sama-sama sih Thai tea-nya. Yang satu pakai kantong plastik kayak tadi, yang satu pakai cup. Orang pasti cenderung memilih yang cup karena lebih mudah, dipegangnya lebih mudah, penyimpanannya juga lebih mudah, nggak takut tumpah gitu ya. Dan terus udah gitu lebih lebih menarik juga dan lebih gaya, ada stylenya di situ gitu ya. Jadi packaging tuh penting banget. Jadi kalau misalnya apalagi kalau misalnya kita punya packaging yang inovatif, misalnya packaging kita bisa membuat minuman itu tahan dingin lebih lama. Misalnya kalau minuman panas lebih dia bisa preserve temperature-nya bisa dijaga gitu ya. Nah, itu adalah packaging-packaging yang inovatif. Ya, nah ini biasanya juga sering menjadi pilihan konsumen. Itu packaging. Kemudian adalah customer service ya. Ya emang kayak gini sih kalau customer service itu at the end of the day pasti rudet gitu karena biasanya customer service ini berhadapan dengan komplain-komplain dari konsumen gitu. Tapi apa boleh buat yang namanya customer service itu harus selalu siap jadi garda terdepan gitu ya dan customer service yang baik atau customer relation management yang baik itu akan membuat customer-customer kita menjadi loyal customer dan mereka akan bertahan hanya karena apa? Pelayanannya baik, kepada pelanggan itu baik, ramah, cepat, gercep, gesit apalagi ya. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh customer service. Nah, makanya customer service itu ada trainingnya sendiri ya, teman-teman. Nah, itu adalah atribut produk. Nah, setelah kita mengetahui apa itu produk, klasifikasinya apa aja, tingkatannya apa aja, atribut yang perlu di produk kalian apa. Nah, menurut saya karena kita sekarang konteksnya di dalam ranah inovatif gitu, inovasi ya startup kemudian membuat sebuah produk yang inovasi, kita juga perlu mengingat bahwa startup itu relate banget sama yang namanya problem. Sehingga produk-produk kita itu harus merupakan solusi bagi produk-produk atau bagi problem-problem yang ada di sekeliling kita. Nah, saya mau kasih lihat beberapa produk inovatif. Ini produk inovatif karya startup yang ada di Bandung ya, teman-teman. Jadi ternyata Bandung tuh biar kota kecil tapi inovatif banget gitu ya dan penuh dengan inovasi. Dan saya rasa kalian juga bisa gitu ya. Mungkin terinspirasi dari beberapa produk-produk ini. Oke, yang pertama adalah Octagon ya. Sorry, kok udah balik lagi ke sini. Oke, yang pertama adalah Octagon. Ini kalau misalnya diperbesar, nah ini yang Octagon. Kalian mungkin pernah lihat ya, kalau misalnya ada yang punya apa namanya, ada yang punya ponakan-ponakan, kemudian dia punya buku Animal 4D gitu ya. Terus udah gitu pakai apa namanya?
pakai handphone, ada aplikasinya, terus nanti the animal will come to life gitu ya istilahnya. Nah ini dia canggih banget emang, karena Octagon ini dikenal secara khusus menyediakan layanan terkait penggunaan augmented reality. Nah itu yang disebut tadi aplikasi augmented reality atau AR, juga virtual reality dan mixed reality. Jadi dia menggunakan ketiga hal tersebut, ketiga kecanggihan teknologi tersebut. Nah, ini bisa membuat anak-anak kecil merasakan pengalaman dalam menggunakan sebuah perangkat, yaitu Octagon. Kemudian yang kedua adalah kuasa. Nah, ini kuasa. Kuasa ini bukan memberikan surat kuasa, bukan ya teman-teman. Jadi kalau kuasa ini adalah sebuah inovasi keren yang berkecimpung dalam industri musik. Nah, dia menyediakan beragam software audio. Nah, fakta yang cukup menarik berkaitan dengan layanan startup kuasa ini adalah para pengguna produknya. Kenapa menarik? Startup kuasa ini, dia populer di segmen pasar eh, apa namanya, pasar luar negeri, bukan di pasar domestik. Bahkan pemusik-pemusik Indonesia aja mungkin belum tentu pakai kuasa. Tapi biasanya apa namanya, konsumen mereka adalah orang-orang dari atau seniman-seniman musik dari pasar luar negeri, dari mancanegara. Di antaranya adalah dari Jepang, Australia, Jerman, serta Amerika Serikat. Nah, kemudian yang ketiga adalah TerraScan. Nah, ini Aero TerraScan. Aero TerraScan ini adalah sebuah startup di Bandung yang memiliki konsep unik dan kreatif. Nah, perusahaan teknologi ini mempunyai reputasi sebagai produsen pesawat tanpa awak ya atau UAV yang populer disebut dengan drone. Itu yang kalian kenal drone. Nah, perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2010 dan menyediakan solusi drone untuk berbagai sektor. Oleh karenanya, pengguna layanan Aeroterascan sangat beragam, mulai dari perusahaan swasta, instansi pemerintah, hingga lembaga militer. Nah, terus kemudian buat kalian-kalian yang senang staycation, ada Bobo Box. Udah pernah belum ngerasain tidur di dalam box? Nah, tidurlah di Bobo Box ya. Bobo Box ini menawarkan pengalaman menginap di hotel secara berbeda. Katanya di sini, kamu akan menjumpai teknologi kamar hotel yang pintar dan unik. Ketika menggunakan layanannya, kamu hanya perlu waktu 2 menit untuk keperluan check-in dan masuk kamar. Selain itu, mereka juga menyediakan kamar berbentuk kapsul yang unik dan nyaman. Agak-agak futuristik ya pada akhirnya gitu ya, agak-agak futuristik sehingga kalian bisa merasakan gimana cara rasanya tidur di dalam kapsul. Nah, kemudian ini yang kelima adalah perusahaan yang disebut dengan No Limit. No Limit ini menyediakan kebutuhan terhadap teknologi big data yang sangat krusial di era serba digital seperti sekarang. Fenomena ini pun dipahami secara cermat oleh startup asal Bandung ini. Dia sudah berdiri sejak tahun 2010 secara khusus menyediakan layanan berkaitan dengan big data, terutama untuk aktivitas monitoring dan analisis secara online. Ya, nah inilah 5 perusahaan startup yang inovatif yang bisa kalian lihat sebagai inspirasi. Mungkin kalian bisa dapat ide dari sini juga. Kalau sekarang kan kalian produknya udah ada ya. Nah, menurut saya kalian bisa lihat sisi inovatif apa lagi, inovasi apa lagi yang bisa kalian pakai untuk mendongkrak produk kalian. Sehingga produk itu menjadi layak jual gitu ya. Kemudian orang mau bayar gitu untuk produk kita gitu ya. Dan membedakan produk-produk kita dengan produk-produk kompetitor lainnya. Oke, nah saya rasa demikian dulu ya, sampai sini dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dari tadi dan kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa diskusi langsung di WhatsApp grup kita atau nanti ketika kita bertemu di Jimit pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih banyak sudah memperhatikan dan sudah stay tune teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini juga baru jadi masih agak gagap ya. Semoga makin kesananya saya juga makin lancar mempresentasikan video untuk kalian. Oke, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan hari ini saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Dan sehat selalu ya.